Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kasih sayang Allah, amin ya Allah. Ya, semoga hati kita selalu bahagia, zahir dan batin, amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini ya kita mau bagi-bagi cerita ya, ngobrol-ngobrol, ya anggap aja dongeng, ngoceh-ngoceh ya kan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Yaitu saya ingin menjelaskan tentang bedanya hati dan hati nurani. Hati dan nurani itu berbeda. Kata hati dan kata hati nurani juga berbeda. Bedanya di mana, Bang? Kalau kata hati itu lebih global ya, campur aduk. Tapi kalau kata hati nurani itu lebih spesifik dia. Makna nurani ini adalah suatu petunjuk pada hati kita. Jadi orang yang dikasih petunjuk itulah yang dikatakan nurani. Ya. Kalau perasaan itu sama dengan kata hati, perasaan. Ya. Perasaan juga bisa banyak macam. Bisa bentuknya petunjuk, bisa juga bentuknya nafsu. Bisa juga bentuknya bisikan-bisikan setan. Jadi jangan selalu kita berkata aku ikut kata hati aja lah. Ya, kenali dulu hati yang mana yang kita ikuti. Hati nurani kah atau hati yang lain? Karena hati itu ibarat sebuah wadah, ibarat sebuah gelas, bisa diisi apa aja. Mau dimasukin kopi bisa, mau dimasukin teh bisa. Ini kan hanya tempat. Ya. Segala bisikan hati bisa masuk. Ya, bisikan setan bisa masuk. Tapi kalau kata hati nurani ya di situ pancaran nur ilahi. Di situ ada petunjuk, di situ ada pembeda. Macam mana Bang contoh-contoh hati nurani ini? Ya kita bisa paham kebenaran. Yang mana benar, yang mana salah. Ya. Contohnya saja kita berbohong. Mungkin lisan kita, zohir kita bisa menutupi kebohongan. Tapi di hati kita nggak bisa menyangkal bahwa itu bohong. Itulah kata hati nurani. Ya, kita sudah tahu salah, masih juga kita lakukan. Tapi kita nggak kuasa menolak perbuatan dosa itu, ya kan? Udah tahu aku Bang salah Bang, tapi nggak bisa aku tolak Bang. Masih juga aku lakukan Bang. Ya, yang menyaksikan salah dan benar itulah hati nurani. Ya kan? Penyaksi. Bisa juga kita bilang jiwa yang dipancarkan oleh nur. Karena jiwa inilah yang sebagai penyaksi. Ya. Itu sebenarnya ayat Al-Quran itu sudah terjadi saat ini, nggak tunggu kiamat. Ya kan, saat ini sudah terjadi. Yang mana Bang contohnya? Ya ketika kita nanti di akhirat kelak, mata terkunci, bibir terkunci, lidah terkunci, nggak bisa ngomong, ya kan? Semua anggota fisik kita berbicara terkunci semua. Sama orang-orang yang melakukan nafsu, yang mengikuti nafsu itu sebenarnya terkunci dia. Udah tahu salah, dia bikin juga. Ya kan? Seperti itulah si penyaksi tadi. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong-ngomong tentang kebenaran ya. Tentang kebenaran itu seharusnya kita ikuti nurani. Di situ nggak pernah dia berbohong, ya kan?
hati nggak bisa bohong bang, kita bilang itu nurani. Kalau hati nggak bisa bohong itu, ya kan? Hati nggak bisa bohong itu nurani, bukan hati biasa. Di situ ada kebenaran, ada furqan, pembeda, yang mana benar, yang mana salah. Dan di situ juga bisa kita bilang kitab di dalam diri. Orang kalau udah paham hati nurani ini, itulah Al-Quran yang berjalan. Ya, segala gerak-gerik hidupnya, tingkah lakunya, kalau dia ikuti hati nuraninya, itulah sejatinya orang-orang yang menjalankan Al-Quran. Memang dia nggak paham Al-Quran, dia nggak hafal ayat, tapi kalau mau dicocok-cocokkan, segala perbuatan dan tingkah lakunya ada di Al-Quran, ada di kitab Quran, ya. Karena ayat Allah itu kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, kalau kita udah paham hati nurani itu begitu, ya kan? Sebenarnya dalam hidup ini ya kita jangan terlalu mengkerdilkan apa ya, dalam menjalankan ketuhanan itu. Jangan kita asal ikut-ikutan orang, siapapun gurunya, siapapun ajarannya, ya. Tanya dulu hati kita, ini cocok nggak? Ini bisa nggak saya cerna? Ini bisa nggak hatiku menerima? Kalau di hati kita sudah cocok, ambil, terima. Tapi kalau kata hati nolak, ya jangan dipaksakan. Sesungguhnya itu petunjuk, ya. Jadi beruntung nih orang-orang yang dia itu ya lebih mengolah wilayah hati ini, wilayah rasa, wilayah hati, ya kan. Banyak-banyak dia berbicara di dalam diri. Kalau dia bisa seperti itu enak lah. Apa-apa tinggal tanya dan akan dapat jawaban. Dan gerak hidupnya juga nggak akan menentang dengan ajaran Allah. Justru itulah petunjuk yang di dalam diri, ya kan? Bisa juga kita bilang ya hati nurani itu adalah guru sejati, bisa. Ya, yang mana benar, yang mana salah, yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh, di situ udah ada semua. Makanya kan sering tanyalah pada dirimu, nah, itu kan sering itu kata-kata itu kan. Tanyalah pada dirimu, jawabannya sudah ada pada dirimu. Diri yang mana? Nah, jadi kita harus bedakan itu. Ya, memang halus sih antara hati dan hati nurani itu halus. Sama tapi tak serupa. Ada bedanya. Ya. Kalau hati, kata hati itu bisa global, macam-macam bisa masuk. Tapi kalau udah nurani ya situ udah pancaran petunjuk. Di situ satu nggak, apa cirinya bang kalau hati nurani? Tidak ada keraguan. Ketika kita sudah dapat membaca hati nurani itu nggak ragu, yakin. Aku yakin ini memang dari Allah, ini petunjuknya. Dan ketika kita lakukan menurut mengikuti petunjuk itu, pasti benar, pasti terjadi, pasti nggak ada yang salah, ya. Dan apa yang langkah yang kita pilih itu benar itu. Ya gimana nggak benar, udah nur ya kan, sudah cahaya, udah terang, ya kan, udah dikasih lihat,
Misalnya begini, ada seseorang yang berjalan di kegelapan, seseorang yang gak ada cahaya, pasti meraba-raba, bisa kesandung, bisa masuk lubang, bisa tersandung, bisa jatuh. Karena apa? Meraba-raba dia. Tapi bagi orang-orang yang sudah ada cahaya, jauh ke depan dia sudah bisa lihat, ya kan? Oh, jalannya ke sini, oh arahnya ke sini, oh nggak boleh lewat sini, situ ada lubang, oh saya harus ke sini. Tertuntun dia, dan apabila dia menjalani apa yang dia lihat, apa yang dia pandang, pasti benar, nggak ada yang salah. Karena apa? Dia sudah dikasih cahaya. Berbeda dengan yang meraba-raba tadi, ya. Makanya bagi orang yang melatih kesadaran jiwanya, ya nurani itu aktif, ya kan? Apapun gerak hidupnya, langkahnya ya benar gitu. Nggak salah, kan udah ada cahaya. Jadi itulah yang harus kita lebih olah lagi lah, ya. Jangan kita terlalu tersugesti dengan ajaran yang di luar diri. Memang itu yang di luar diri itu benar, bagus juga. Tapi yang di dalam juga jangan kita tinggalkan. Di dalam ini harus diolah terus, ya. Sekarang kita lihat berapa banyak orang pintar di dunia ini, ya, tapi pintarnya hanya dari segi ilmu pikiran, pintar hanya dari segi ilmu yang di luar diri. Nah, dengan orang yang pintar di dalam diri, yang bedanya adalah orang tersebut pasti akan sombong, cenderung sombong, karena keakuan, ya kan? Merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa memiliki ilmu, merasa segalanya, merasa semua. Itulah perasaan tadi. Itu bukan hati nurani, masih meraba-raba itu. Nah, kalau orang yang hati nurani, dia nggak ada ngotot pada kebenaran, nggak ada. Kenapa? Dia sudah yakin benar. Ngapain lagi aku mau bela-bela kebenaran ini? Yang namanya sudah benar kok, ngapain dibela lagi, ya kan? Yang hak itu nggak perlu dibela. Kalau yang hak itu dibela, ya berarti belum hak itu. Nah, jadi bagi orang nanti nih, ini bayangan saya saja, gambaran saya saja. Kita lihat saja berapa tahun ke depan nanti, berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun, kita nggak tahu ya. Tentang hati ini akan lebih banyak orang pelajari, ya. Tentang mengolah hati, menjaga hati, membongkar wilayah hati, itu semua nanti akan banyak orang pelajari. Jadi nanti kedepannya itu, gambarannya itu nggak ada lagi orang mempertuhankan agama, ya. Sama aja, mau apapun agamanya kembali kepada budi, ya. Karena kalau kita ngomong tentang agama ini, ya, apa tujuan agama diturunkan? Tapi kenapa setelah orang beragama, ya bertentangan dengan agama yang dia ajarkan, ya kan? Banyak orang beragama tapi nggak bertuhan. Ya, banyak orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Padahal sejatinya agama pasti ada Tuhannya, tapi justru agamalah yang dipertuhankan, bukan Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi kalau betul-betul kita menilai yang beragama itu yang seperti apa, itu tadi kembali kepada budi, kepada akhlak, ya, kepada sesama, rahmatan lil alamin. Itu sejatinya yang beragama, ya. Mungkin selama ini kita bangga dengan sholat kita, bangga dengan ibadah kita, bangga dengan zikir kita,
bangga dengan ilmu agama yang kita miliki, tapi nggak ada budi, ya sama aja itu orang belum bertuhan. Ya, sama saja itu orang belum bertuhan. Bagaimana kita mau melihat orang yang menjalankan budi ini? Bisa dilihat dari wajahnya. Ya, bisa kita lihat dari wajahnya. Karena wajah itu cerminan hati. Apa yang ada di hati terpantulkanlah pada wajahnya. Gak usah jauh-jauh, kita lihat saja orang kota dengan orang kampung. Orang kampung itu padahal nggak ada bermakeup, nggak ada bersoleh, nggak ada mereka itu gimana-gimana, ya kan, biasa aja. Tapi kita lihat wajahnya tenang, ya, kayak nggak ada masalah dalam hidupnya, tenang, enak. Beda sama orang kota. Kenapa orang kota kok wajahnya nggak enak dipandang? Ya karena banyak yang nggak bertuhan. Ya, agama nomor 1 dia, tapi nggak bertuhan. Nah, jadi di sini yang harus kita perbaiki, yang harus kita gali. Ya, benarkah kita sudah peka pada sesama, menolong sesama, menjaga hati pada sesama, ya. Jangan sampai agama ini kita pertuhankan, ya. Makanya paling enak kalau kita itu ngomong hati ini, ya, itu kembali kepada akhlak, kepada budi. Itulah sejatinya orang-orang yang dipancarkan nur ilahi, ya. Kenapa orang kota cenderung kurang sopan, sedangkan kalau di kampung-kampung tuh kita lihat sopan, santun, ramah. Kalau di kota kan cuek-cuek, ya kan, hilang ramahnya kan? Ya itu dia, hati nuraninya itu nggak aktif, ya. Nah, jadi ya kalau mau dibilang tentang hati ini luas lah. Kalau ditanya siapa yang betul-betul orang yang dapat petunjuk, adalah orang-orang yang bisa mencerminkan nur tadi. Ya, nur itu terang, nur itu pancaran cahaya, menerangi pada sekitar. Kalau kita di dekatnya, ya kita ikut terang. Itu aja cirinya, ya kan. Nah, ini dekat sama dia sakit hati aja, dekat sama dia bikin gondok aja. Oh, dari mana orang dapat nur itu? Ya. Nah, jadi nurani itu beda ya dengan perasaan, dengan kata hati beda. Kalau nurani itu lebih petunjuk di dalam diri, jiwa yang diberi petunjuk, itu hati nurani. Mana benar, mana salah, kita paham, ya kan. Nah, ya mudah-mudahan ini sedikit bisa dipahami. Kita jangan lagi mempertuhankan agama lah, mempertuhankan apa yang kita punya, mempertuhankan apa yang kita miliki, ya. Harus yang kita pertuhankan itu Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, kalau dikaji-kaji lagi nama Tuhan, nama Allah itu sebenarnya ya bukan 99 aja. Yang kita ketahui nama Allah itu Asmaul Husna itu 99. Ya. Sebenarnya nama Allah yang baik itu banyak, tergantung persepsi kita masing-masing. Ya.
tergantung persepsi kita masing-masing. Pokoknya antara hamba dan Allah itu ya terserah. Terserah seorang hamba itu mengungkapkan rasa kepada Allah itu seperti apa. Ya, contohnya saja Bilal, ya, dia menyebut Allah Ahad, ya kan? Ya terserah. Itu gambaran dia tentang Allah. Dan kita juga terserah menyebut Allah itu apa. Jadi jangan kita mempertuhankan nama. Tuhanku namanya Allah, Tuhanmu namanya beda, bukan Allah Tuhanmu. Lalu kita merasa benar. Ya, itu orang-orang yang masih menyembah nama. Kalau kita benar mengenali yang namanya ketuhanan, ya terserah orang mau ngomong menyebut apa tentang Tuhan, terserah. Ya, Tuhan itu asik. Jadi bagaimana kita menyikapi ketuhanan itu, ya, makanya banyak para wali-wali Allah, Tuhan dia panggil kekasih. Wahai kekasihku, kekasih dia panggil. Apa nggak boleh? Ya boleh saja, sah-sah saja, ya kan? Karena itu ungkapan rasa dia. Dia panggil kekasih. Nah, kita menggambarkan tentang Tuhan itu apa? Terserah masing-masing orang. Jadi jangan lagi kita sikut-sikutan soal agama, soal ketuhanan, merasa Tuhanku paling benar, merasa yang masuk surga itu hanya golonganku. Gak usah, ya. Gak tahu kita endingnya nanti. Bahkan ada orang yang gak punya agama, tapi dia bertuhan. Bisa jadi dia masuk surga, ya. Dia nggak sama kayak kita agamanya, ya. Jadi hati-hati. Jadi kita kembali universal lagi nanti. Selama ini terkotak-kotak. Ajaranku paling benar, Tuhanku paling benar, ya kan? Tuhan yang dia yakini paling benar, yang lain tuh salah. Nah, masing-masing orang beda-beda. Jalani apa yang kita yakini, tapi jangan kita mengganggu. Jangan sampai kita merasa lebih, ya. Harus lebih universal. Ketika kita berhubungan dengan ketuhanan, yaitu rahasia kita sama Allah, rahasia kita sama Tuhan kita. Tapi ketika kita berhubungan sesama makhluk, pakailah nurani, ya, pakai nurani tadi. Itulah sejatinya orang yang beragama. Jadi sedikitlah saya ceritakan kisah saya, ya. Dahulunya saya kerja kapal kalau nggak salah ke India. Kami belayar dari Singapura ke India. Perjalanan 14 hari, ya, kapal supply. Jadi di atas kapal itu bercampur aduk bermacam suku, bermacam agama. Bercampur aduk itu, bermacam suku, bermacam agama. Tetapi kami di situ betul-betul rasa seperti persaudaraan, ya. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ya. Ada yang orang Timur, ada yang orang Barat, campur aduk lah suku, tingkah lakunya, ya. Tetapi pada suatu masa kami itu dihantam badai, dihantam gelombang besar, ya. Semua itu udah takut mati itu semua itu, ya, termasuk saya. Namanya kita di tengah laut, Samudra Pasifik itu, mana ada lagi yang nolong, ya kan?
Akhirnya apa? Kapten itu mengarahkan, kamu panggil Tuhanmu, minta kepada Tuhanmu pertolongan. Ya, kapten saya orang Kristen. Minta pertolongan kepada Tuhanmu. Pakai agama kalian masing-masing, kepercayaan kalian masing-masing, macam-macam lah. Udah berdoa kami semua kan, berdoa kami semua itu. Jadi di situ nggak ada lagi agama, nggak ada. Kalau kita udah kayak gitu, mana ada lagi agama? Hah? Mau beda-beda agama? Nggak ada lagi agama. Sama Tuhan kita satu. Dialah yang menolong kita di tengah laut ini. Ya. Akhirnya kami berdoa, mengangkat tangan dengan cara masing-masing. Nah, alhamdulillah 4 jam itu, 4 jam kalau nggak salah. 4 jam setelah berdoa itu ombak reda. Ya, hampir terbalik kapal kami. Dibilang mati ya mungkin udah, ya mungkin inilah ajal terakhir ini, kita udah macam-macam pikiran kan. Tapi di saat itu nggak ada agama. Yang ada kita minta kepada Tuhan masing-masing. Dan kita nggak tahu entah doa siapa yang dikabulkan, ya kan? Apakah doa yang Islam, apakah doa yang Kristen, nggak tahu. Allah yang Maha Tahu. Ya, dari situlah saya belajar. Udahlah, ngapain kita mau saling fanatik? Ya. Sejak itulah, sama halnya ketika terjadi musibah besar, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, ada nggak lagi agama situ? Nggak ada agama. Hah? Hancur semua itu. Ego kita hilang semua. Yang ada apa? Kemanusiaan. Itulah yang tadi kembali tadi, agama budi tadi. Ya. Jadi yang dikatakan agama itu budi sebenarnya. Kembali kepada budi. Jangan kita hanya urusan kita kepada Tuhan nomor 1, tapi sesama makhluk sikut-sikutan. Itulah orang yang gak bertuhan. Dia beragama tapi gak bertuhan. Jadi kembali lagi kepada nurani tadi. Kalau kita paham nurani itu, mana benar, mana salah, mana yang sepatutnya, mana yang tidak sepatutnya, kita jadi paham. Ya, gak ada lagi kita saling merasa benar, saling merasa hebat, saling merasa paling suci, nggak ada lah. Orang yang merasa hebat, merasa suci, merasa benar, belum pernah dia di posisi seperti itu. Belum pernah dia tahu rasanya. Suatu saat taruhlah kita ini dihantam musibah hebat, dan di situ nggak ada lagi namanya agama. Yang ada hanya kemanusiaan. Kalau udah paham kita posisi itu, barulah kita bisa bertoleransi. Ya. Saya luar biasa itu. Kapten saya orang Kristen, malah dia yang ngajak doa. Ayo kumpul semua, naik ke bris, kumpul semua kan. Satu kru kapal itu kumpul semua. Doa kalian masing-masing. Kita nggak tahu doa siapa yang didengar Tuhan. Minta ini biar reda. Kalau begini terus kita terbalik kita ini. Nah, di situ nggak ada lagi. Kita mau ego beragama mana? Ya, nggak ada. Itu yang dibilang orang bertuhan. Ya. Ya, jadi ini mudah-mudahan menjadi apa ya? Membuka pandangan kita lah. Bagaimana kita memahami hati nurani itu. Ya. Perasaan dan hati nurani beda. Ya. Orang yang memahami hati nurani adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Tuhan.
Di situ dia bisa menilai mana benar, mana salah. Ya, mudah-mudahan kita teranglah hati kita, dan kita bisa menjadi diri yang bertuhan, betul-betul bertuhan. Jangan sebatas beragama saja tapi nggak bertuhan. Ya. Sedangkan Allah saja, bagaimana biar dia jadi Tuhan? Dia ciptakan makhluk. Ya, aku ciptakan makhluk biar aku dikenal sebagai Tuhan. Itu kata Allah. Nah, sedangkan kita hanya bertuhan saja, tapi makhluk kita enggak saling peduli. Bagaimana gambaran bertuhan itu? Ya kan? Kalau betul kita bertuhan, ya sesama makhluk baik-baiklah kita. Itu sejatinya orang bertuhan. Kembali kepada budi, kepada akhlak, kepada keprimanusiaan. Itu sejatinya orang bertuhan. Jadi kalau kita kenali Tuhan itu Maha Esa, ya sudah, nggak usah gontok-gontokan. Nama Tuhanku Allah, nama Tuhanmu beda. Terus kita jadi nggak cocok. Ya berarti sempit kali pikiran kita. Terserah orang mau pakai kepercayaan apa, agama apa, jalannya apa. Itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita sesama makhluk, ya, jangan kita cakar-cakaran. Biar bagaimanapun kita tetap dari Tuhan satu yang sama, ya, tetap dari satu Tuhan yang sama gitu. Namanya Maha Esa. Ya, jadi kalau orang kepercayaannya beda, agamanya beda, nama Tuhannya beda, itu ungkapan rasa mereka kepada Tuhan. Ya. Nanti kita bahas lagi nih nama-nama Allah yang lain. Jangan kita bilang cuma 99, sempit kali. Terserah kita mau ungkapan kita tentang Tuhan itu apa, selagi itu baik ya. Terserah. Seperti Bilal, Ahad dia bilang Tuhan. Ya. Para wali-wali Allah, kekasihku dia bilang. Itu terserah. Ya. Tuhan itu mah asik. Kita aja yang kurang asik. Ya, mudah-mudahan ini manfaat untuk semua. Diulang-ulang lah, ya. Diulang-ulang. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi lah. Lebih lembut lagi lah pada sesama, ya. Jangan kita terlalu mempertuhankan agama. Justru dengan ada agama baru ada Tuhan. Ya. Ini kita beragama tapi nggak bertuhan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.